Shalom, kembali lagi bersama saya Pastor Samuel Asaria Rapa dalam program Rema, Restorasi melalui Alkitab. Kejadian pasal yang ke-11, ini menjadi perenungan kita bersama-sama. Kisah Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah kita dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Keluarga besar Rema yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kisah Menara Babel ini adalah kisah yang sangat terkenal. Dan diperkirakan bahwa ini dipimpin oleh seorang yang kita baca di dalam pasal yang ke-10, yaitu Nimrod. Yang adalah seorang yang mendirikan kota-kota yang besar, yang mula-mula mendirikan kota-kota besar. Saudara-saudara, satu kali mereka berikhtiar untuk membangun sebuah menara yang tingginya mencapai sampai ke langit, saudara-saudara. Nah, tentu ada banyak pertanyaan bisa kita timbulkan dari kisah ini. Pertanyaan yang bisa kita timbulkan yang penting, saudara-saudara, adalah mengapa Tuhan harus mengacau balaukan usaha mereka, menghentikan usaha mereka? Tergambar di dalam bagian ini, saudara-saudara, yang bisa kita lihat adalah ini mereka membangun menara yang tingginya puncaknya mencapai langit, yang begitu artinya mereka membangun setinggi-tingginya di atas adalah untuk menghindari kemungkinan terjadinya kembali air bah yang pernah terjadi di zaman Nuh. Mereka sepertinya tidak ada dua hal. Apakah mereka tidak mengetahui tentang janji Tuhan akan tidak ada lagi air bah? Yang kedua adalah mereka meragukan janji itu atau tidak percaya dengan janji itu, saudara-saudara, bahwa tidak akan ada lagi air bah. Perkembangan pengetahuan mereka, perkembangan saudara-saudara dan kecerdasan mereka, sehingga mereka bisa membuat kota-kota besar pada waktu itu, kemungkinan membuat mereka menjadi tidak mempercayai, saudara-saudara, akan apa yang dijanjikan oleh Tuhan bahwa tidak akan ada air bah. Jadi mereka membangun menara dengan tujuan bahwa kalau air bah terjadi, kita naik aja di atas menara itu dan mereka akan selamat. Inilah, saudara-saudara, menentang kehendak Allah. Tidak percaya akan apa yang Tuhan telah nyatakan, bahwa tidak akan ada lagi air bah. Usaha manusia, saudara-saudara, untuk mencari selamat selalu adalah usaha yang sia-sia. Di sini kita melihat bahwa usaha itu, saudara-saudara, adalah usaha yang sia-sia. Apapun usaha manusia untuk mencari keselamatan, apapun usaha manusia untuk mendapatkan keselamatan, saudara, adalah hal yang sia-sia. Karena keselamatan itu adalah Allah yang menyediakan. Dan ada cara Allah, saudara, bukan dengan mendirikan menara
menghindari dan mencari cara sendiri, tetapi ada cara Allah yang sudah Allah tetapkan dari sejak Kejadian pasal yang pertama, saudara-saudara, di mana Allah mengorbankan sebuah binatang lalu kemudian mengambil kulitnya, saudara, dan menutupi ketelanjangan daripada Adam dan Hawa, menggambarkan bahwa bukan dengan membangun menara, saudara-saudara, untuk mendapatkan keselamatan, tetapi saudara-saudara, keselamatan itu harus ada korban, yaitu penumpahan darah. Dan telah ditetapkan oleh Allah, keturunan perempuanlah yang akan menjadi domba sembelihan itu sendiri, saudara-saudara, yang membawa keselamatan bagi manusia. Nah, saudara yang saya kasihi, dari sini kita belajar bahwa apapun usaha manusia, bangunan manusia, saudara-saudara, untuk mencapai Allah, untuk mencapai keselamatan dalam hidup ini, sebenarnya itu adalah perkara yang menentang rencana dan kehendak Allah. Manusia berusaha untuk mencari Allah, mencapai Allah dengan cara-caranya, berpuasa, memberi, dengan rajin ke gereja di menara yang tinggi itu, saudara, dengan berbagai hal. Saya tidak katakan bahwa membangun gereja yang tinggi, yang megah itu salah, itu adalah menara Babel. Tidak, motivasinya lah yang menentukan, saudara-saudara. Nah, di sini, saudara-saudara, semua itu adalah hal yang sia-sia untuk dikerjakan kalau menentang rencana Allah. Dalam hidup kita demikian, saudara. Banyak orang yang berusaha untuk mencari nama juga di sini, saudara. Untuk naik pangkat, untuk mendapatkan berkat-berkat dalam kehidupan ini, lalu menggunakan caranya sendiri. Dengan harus berbohong, dengan harus menipu, dengan tidak jujur, dengan cara-cara yang korupsi, saudara-saudara. Maka saudara yang saya kasihi, ini adalah hal yang sedang membangun menara di dalam dirinya, yaitu keangkuhan, menara yaitu kesombongan, saudara-saudara. Maka itu ditentang oleh Allah. Dalam kitab Yakobus dikatakan Allah menentang orang-orang yang congkak dan merendahkan orang-orang sombong. Waktunya akan datang, orang-orang yang selalu hanya mencari untuk kepentingan dirinya sendiri akan direndahkan, saudara-saudara, serendah-rendahnya. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka ingin berkuasa. Orang-orang yang hanya mencari untuk kekuatan, kekuasaan dirinya sendiri, saudara. Padahal kita dipanggil, dipilih Tuhan, saudara, adalah untuk melayani, mengasihi sebagai seorang pelayan. Yesus berkata, kalau kamu mau yang terbesar di antara semua, maka engkau harus menjadi pelayan. Dan dia memberi contoh mencuci kaki para murid. Nah, inilah pemimpin, inilah pelayan, saudara-saudara. Bukan bos. Ya, pemimpin dalam kehidupan rohani, saudara-saudara, pemimpin adalah teladan. Pemimpin adalah hamba. Pemimpin adalah pelayan, saudara-saudara, bukan bos. Nah, karena itu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah hal yang membuat Tuhan harus mengacaukan mereka dan menyerahkan ke seluruh bumi. Karena rencana Tuhan, saudara-saudara, adalah mereka memenuhi bumi, bukan berkumpul di satu tempat dan tidak terserak. Itu kan yang mereka mau. Di ayat yang keempat, membangun menara puncaknya sampai ke langit dan mencari nama supaya jangan terserak ke seluruh bumi. Padahal perintah Tuhan adalah supaya mereka memenuhi bumi. Dan akhirnya, saudara-saudara, Tuhan membuat mereka harus pergi ke seluruh bumi dengan membuat bahasa, berbagai macam bahasa. Karena itu, saudara, di sini juga kita belajar bahwa tentulah dengan munculnya berbagai terjemahan Alkitab dalam berbagai bahasa suku-suku di seluruh dunia ini, saudara, itu tentu tidak menentang rencana dan kehendak Tuhan. Tuhan yang membuat bahasa, dan supaya setiap bahasa mengenal Dia, maka Tuhan membuat firman Tuhan atau Alkitab dalam berbagai macam bahasa, memberi kemampuan kepada manusia untuk bisa menerjemahkannya ke dalam bahasa-bahasa itu. Itu adalah pekerjaan Tuhan, karena Tuhan berkata
usaha atau kemampuan di dalam diri manusia, kecerdasan yang Tuhan taruh dalam diri manusia tidak diambil oleh Tuhan. Karakter Allah yang kreatif itu saudara tidak pernah dicabut. Dan itu Tuhan berkata, mulai dari sekarang usaha manusia itu apapun yang mereka buat tidak ada yang tidak berhasil, akan selalu berhasil. Dan kita lihat manusia kemudian terserah ke seluruh bumi, membangun bumi ini saudara-saudara, kota-kota, negara-negara, bangsa-bangsa dalam berbagai bahasa, suku-suku. Dan itulah maksud Tuhan, kata Rasul Paulus dalam Kisah Rasul pasal yang ke-26 adalah dengan maksud memisah-misahkan, ada musim-musimnya, ada suku-suku, bangsa, semua adalah dalam kelompok-kelompok itu supaya dengan maksud supaya mereka bisa kembali mengenal Allah. Kita bersyukur punya Allah seperti ini saudara-saudara, yang selalu tujuannya adalah keselamatan, mengenal Dia dan menerima keselamatan dari Dia. Itu usaha Allah saudara-saudara, semuanya adalah supaya kita selamat. Dia dalam kelompok besar, dia bilang terlalu besar, bikin yang kecil-kecil, suku-suku saudara-saudara, dan lewat bahasa mereka bisa mengenal Tuhan. Dan Tuhan dalam bahasa mereka, tentunya Tuhan Allah mereka kenal di dalam budaya mereka. Saudara-saudara, kita bersyukur atas semua ini saudara. Itu adalah rancangan Allah supaya manusia bisa kembali kepada Sang Pencipta dan mengenal Allah yang telah turun ke dunia untuk menemui manusia di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar dari sini untuk tidak membangun demi kepentingan diri sendiri. Tidak hanya mencari saudara-saudara untuk kemakmuran diri sendiri saudara, untuk hanya kebaikan diri sendiri. Yang orang sebut sering katakan egoisme, ini merusak lingkungan. Orang yang egois akan merusak hubungan saudara. Egoisme itu selalu merusak hubungan suami istri atau suami atau istri yang egois hanya mencari untuk dirinya sendiri. Ini akan membawa penderitaan bagi dia sendiri, karena ini adalah melanggar saudara-saudara akan ketetapan Allah tentang kasih. Kasih itu saudara yang benar dari Allah adalah kasih yang memberi, bukan menuntut. Nah, dari sini saudara-saudara kita belajar bahwa hal yang kedua yang akan kita belajar dari sini, setelah kita belajar tadi yang pertama ini untuk tidak membangun egoisme dalam hidup ini saudara, yang kedua adalah kita waspada dengan kata-kata mereka di sini saudara-saudara, mencari nama supaya kita tidak terserak ke seluruh bumi. Mereka membangun kota yang tinggi sampai ke langit untuk mencari nama saudara-saudara, untuk menjadi orang yang berkuasa. Apakah saudara bisa menangkap di sini bahwa yang paling ditakuti orang di hari-hari ini dan menjadi khotbah-khotbah yang begitu dicari dan viral saudara-saudara di masa pandemi ini adalah antikristus. Orang takut bahwa ada seorang yang akan menguasai dunia ini, memimpin dunia ini saudara, melalui chip yang dimasukkan dari suntikan itu. Itulah yang lagi sedang booming saudara-saudara. Yang kenyataannya saudara, kita memperhatikan bahwa setelah orang disuntik tidak ada chip di dalamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan di dalam Wahyu bahwa tanda itu ada di dahi dan di tangan di tangan sebelah kanan. Tetapi rata-rata orang yang disuntik, kalau kita lihat, tidak ada yang disuntik di dahi dan di tangan. Mereka disuntik pun saudara di lengan, itu bagian yang kiri. Orang-orang yang saya perhatikan dalam televisi setiap hari, orang yang disuntik kebanyakan di sebelah kiri. Jadi saudara-saudara, apa yang dibicarakan orang selama ini dapat kita lihat. Nah, orang takut dengan munculnya antikristus sang penguasa itu. Tetapi orang tidak pernah memperhatikan satu hal saudara-saudara yang jauh lebih berbahaya sebelum munculnya saudara sang antikristus itu sendiri adalah apa? Spirit atau roh antikristus. Roh ini menyusup di dalam siapapun dan dikatakan
dia bukan berasal, saudara-saudara, dari luar orang percaya. Dikatakan justru itu dari dalam orang percaya. Berarti dia ada di gereja, roh ini, saudara-saudara. Spirit ini, roh antikristus ini, saudara-saudara, ada di dalam orang-orang percaya. Ada di dalam gereja, saudara-saudara. Nah, kita perlu mencermati dengan baik. Jangan sampai kita fokus dengan munculnya antikristus sedangkan rohnya telah merasuki gereja. Roh ini yang seperti ini, yang bersatu mencari nama, bersatu untuk membangun menara, saudara-saudara. Dan ada roh-roh yang seperti ini di dalam orang-orang percaya, saudara-saudara, yang hanya mencari untuk kepentingan diri sendiri, hanya mencari untuk hal-hal yang menyenangkan dirinya sendiri. Ini adalah roh antikristus. Karena Kristus tidak pernah mencari kepentingan diri sendiri, tapi mengosongkan diri menjadi hamba taat sampai mati di kayu salib. Merendahkan hati, merendahkan dirinya, saudara-saudara, merendahkan dirinya, ya, untuk menggenapi dan menyelesaikan rencana Allah atas bumi ini. Rencana Allah atas bumi ini, saudara. Mari kita mengikuti teladan Kristus. Jangan saudara-saudara sampai mengikuti keinginan diri sendiri dan kita tidak sadar bahwa roh antikristus telah menguasai kita. Roh antikristus selalu menentang saudara-saudara atau tidak berjalan di dalam rencana, di dalam kebenaran-kebenaran Tuhan. Dia mau membangun hidupnya berdasarkan pikiran dan kebenarannya sendiri. Dan inilah yang membuat banyak benturan terjadi. Benturan dengan istri, benturan dengan suami, benturan dengan anak-anak, benturan dengan pimpinan. Orang pindah-pindah terus kerjanya, saudara. Benturan dengan banyak orang, benturan dengan saudaranya, benturan dengan lingkungannya, saudara-saudara. Kenapa? Hati-hati. Jangan sampai bukan hanya karakter kita ini, saudara. Tapi ini ada spirit yang tidak baik. Kalau ini terus terjadi, berarti saudara, jangan sampai tanpa kita sadari, roh antikristus sedang saudara-saudara menyemprotkan racun-racunnya ke dalam kehidupan kita. Karena itu baca firman Allah, berdoa, bangun hidupmu di atas kebenaran-kebenaran firman Allah, saudara. Karena hanya itulah satu-satunya jalan di mana kita tidak terinfeksi, saudara-saudara, oleh roh atau virus antikristus. Yang bahaya ini virusnya, saudara. Virus antikristus. Lebih bahaya dari virus corona ini. Ya, di masa-masa pandemi ini, saudara, ini digaung-gaungkan antikristus. Tetapi saudara-saudara, saya mau beritahu, yang berbahaya, saudara-saudara, bukan munculnya antikristus memerintah, menguasai seluruh bumi. Tetapi belum tentu itu terjadi, saudara. Itu penafsiran. Tapi yang bahaya adalah antikristus menguasai setiap pribadi-pribadi dengan cara rohnya menguasai setiap orang dan meruntuhkan. Ini lebih berbahaya. Di dalam pembangunan Menara Babel, dia mengajak orang-orang, berbicara kepada orang, ayo kita bangun. Ya, siapa tahu nanti datang lagi air bah yang besar itu. Ayo kita bangun menara, kita bangun kota, kita cari tempat yuk, kita kumpul yuk, supaya kita dikenal dan semua orang datang kepada kita. Wah, hati-hati, motivasi dalam melayani, saudara-saudara. Ada orang, spirit ini berbahaya, saudara. Roh ini berbahaya. Di gereja mungkin tidak terlihat, tetapi ini berbahaya. Ada orang-orang yang motivasi melayani supaya dikenal orang. Di dalam gereja naik ke mimbar, jadi WL, jadi singers, hanya supaya orang melihat dia melayani. Hanya supaya orang melihat bahwa, wow, dia sekarang sudah melayani, sudah luar biasa. Dia mengasihi Tuhan. Bukan. Motivasi inilah spirit racun-racun antikristus ini, virus antikristus ini, saudara, yang sedang menular kemana-mana, dan ini berbahaya.
Karena itu saudara, dalam melayani Tuhan juga kita perlu memperbaiki motivasi. Bagaimana saudara supaya kita tidak salah dalam semua ini dan tidak terinfeksi oleh virus, tidak tertular oleh virus antikristus? Jalan dan hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Mengakui bahwa semua karena Tuhan. Saya melayani, saya mengasihi Tuhan dan sesama karena Tuhan mengasihi saya. Saya melayani segala sesuatu saya lakukan. Saya melayani suami, saya bekerja, saya semua karena anugerah Tuhan. Dan saya mengerjakan, melakukan semua dengan sungguh-sungguh karena Tuhan telah melakukannya dengan sungguh-sungguh untuk saya, dengan mati, taat mati di kayu salib untuk penebusan saya. Hidup saya ini berharga. Hidup saya ini bernilai sekarang ini bukan karena saya, tapi karena Tuhan menaruh harga dan nilai yang sangat tinggi atas hidup saya. Kalau saudara kembali kepada kasih karunia, hidup di dalam anugerah Tuhan, dan percaya dengan janjinya, hidup dalam janji Tuhan dan kebenarannya, maka saudara berjalan di dalam kasih Tuhan. Itulah perbedaan antara virus atau roh antikristus dengan roh Kristus yang benar. Kasih. Kasih saudara adalah menaati atau berjalan di bawah kasih karunia Allah. Puji Tuhan. Tuhan, saya percaya menyertai saudara dan tetap berjalan dalam anugerah Tuhan. Tetap sadar dan hidup bahwa hidupmu hanya karena anugerah, karena kasih karunia Tuhan. Dan saya percaya kita semua senantiasa dilindungi karena kasih karunia Tuhan itu melindungi kita bagaikan perisai. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Amin. Saya Pastor Samuel mengucapkan salam restorasi.